Ya, jadi information technology, sorry slide-nya bahasa Inggris ya. Dosennya malas bikin slide. Ya, jadi information technology itu udah jadi bagian dari hidup kita. Ya, jadi mempengaruhi gimana kita komunikasi, kerja, dan mengakses informasi. Hari ini kita nggak mungkin hidup tanpa Google. Ya, nggak mungkin hidup tanpa Instagram. Kamu beli bakso aja buka Instagram dulu kan gitu kan. Ya. Iya, mau ngorder makanan lihat dulu harganya di GoFood. Ya, kita sudah tidak bisa mundur lagi. Ya, jadi itu sudah jadi bagian dari hidup kita. Jadi teknologi itu terus berkembang, jadi berevolusi mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan kita saat ini. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi penting untuk mengetahui bagaimana etika di dunia teknologi informasi. Ya, apalagi kamu kan kuliah IT gitu ya. Kuliah IT. Ya. Oke. Nah, untuk membahas ini saya tidak akan cuap-cuap sendiri ya. Jadi kelas ini akan saya bagi dalam 5 kelompok. Nah ini. Jadi ada 5 kelompok, saya bagi 5 kelompok, nanti kita cuap-cuapnya ganti-gantian. Kira-kira seperti itu. Ya. Lalu saya akan minta berhitung 1 sampai 5, 1 2 3 4. Selamat siang semuanya. Di sini saya bakalan menceritakan sedikit fenomena tentang sosial media. Nah, di sini saya mengangkat tentang pas hari nyepi itu wifi-nya itu masih ada yang hidup. Di sini saya nggak setuju adanya wifi itu hidup ketika hari nyepi. Kenapa? Karena masalah yang pertama di Bali itu ada namanya 4 tantangan yang harus dijalankan oleh umat Bali itu, seperti amati geni, tidak boleh menyalakan api atau lampu, sama amati karya, tidak boleh bekerja, amati lelungan, tidak boleh berpergian, sama amati lelungan, tidak boleh berkunjung. Habis itu alasan saya tidak setuju itu karena banyak saya lihat pas hari nyepi itu Pak, saya kan pengguna data nih, ada banyak yang pengguna wifi. Saya kayak nggak terima gitu loh. Seharusnya kalau kayak kalau orang-orang yang pakai wifi secara tidak langsung tuh dia nggak menghormati budaya kita gitu. Kalau terimanya soal apa? Karena punya wifi gue. Nggak, masalahnya kayak gini. Ada yang ngeposting jalanan kayak gitu pas hari nyepi gitu. Pas di Haming itu. Kalau pengerupukan oke lah gitu loh. Karena itu kan tradisi gitu loh. Go lagi asik. Pas nyepi ada aja gitu loh. Ada yang live gitu pas nyepi di TikTok. Iya. Bener. Kok tahu? Banyak teman saya bilang kayak gitu, banyak ini live mah. Saya kan pengguna data. Kalian kira saya pakai wifi? Saya pengguna data. Banyak teman saya bilang nah itu jadinya pas nyepi dia posting jalanan, ada yang suasana di Gianyar kayak gini, nyebut aku di suasana kayak pas hari itu diposting Pak gitu loh. Jadinya kayak kurang gimana gitu, saya nggak dan saya itu salah, dan solusi apa yang harus dibenarkan itu Pak. Setidaknya kalau memang hari nyepi buat agama Hindu kayak bener-bener lah melaksanain 4 tantangan kita gitu. Kayak boleh berpergian atau nggak boleh. Kan kalau ini apalagi setahun sekali kan Pak ya. Artinya kalau ini loh kayak
besok tuh kan masih ada besok gitu. Gimana maksudnya? Kalau nggak bisa sekarang tuh masih ada besok, masih banyak waktunya. Jadinya tolong hormati gitu. Dan itu saya kurang setujunya sama di hari Nyepi. Berarti harusnya besoknya posting. Ya, Berarti kalau ngerekam boleh. harusnya nggak boleh Pak. Harusnya nggak boleh. Nggak boleh. Main api pun nggak boleh harusnya. Boleh. Boleh mungkin Pak. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nggak boleh karena itu nggak boleh bersenang-senang apa amat di lalung. Oh. Ya. Terus gimana udah? Nah, itu solusinya ya sama-sama menghormati lah gitu. Sama-sama menjalani supaya kedepannya tuh lebih gini, lebih bagus. Oh, gitu. Udah. Nah, Ya, kembali ke depan. Kita beri tepuk tangan ya untuk teman saya banyak tuh Pak live di TikTok. Kok tahu? Iya, nggak tahu. Harus Teman saya yang banyak. Oh, Teman saya bilang banyak kok mang live, ada yang live TikTok. Katanya. Banyak, ya? Itu yang live tuh orang Bali tuh. ya. Sambil jualan loh. Oke, sosial media salah satu sebenarnya ranting teknologi informasi yang gitu ya. Jadi kamu bisa dapat banyak informasi di sosial media, termasuk informasi aktivitas orang mungkin ketika hari raya Nyepi gitu mas. Ya, nah ini tadi menarik ya pembahasannya, ada unsur budayanya. Ini kan kontra ya. Nggak mungkin Instagram, TikTok tutup saat Nyepi, nggak mungkin. Ya, nah mungkin mereka tutup, mereka nggak tahu Nyepi. Kan TikToknya tutup wifi-nya. Ya, untuk wifi juga nggak mungkin. Ya, kenapa wifi hidup? Karena ya zaman sekarang wifi itu udah kayak sarana komunikasi. Ya, mungkin yang bisa nggak connect, tetap bisa nggak connect. Di sisi lain rumah sakit, PLN, beberapa tempat-tempat penting gitu ya, itu juga perlu wifi. Gini. Bahkan kalau kamu punya teman yang kuliah di luar Bali, ya, tidak jarang hari Nyepi itu masih kuliah sama aja. Ya, tapi ada yang kuliah. Ya, ada yang harus meeting online segala macam. Mungkin tidak kuliah tapi meeting online. Ya, apalagi yang di luar negeri. Tapi kuliahnya di luar negeri, kayak gimana? Atau kerjanya mungkin online dan segala macam. Ya, ini nih memang gimana bilangnya ya. Jadi kita nggak bisa kaku-kaku banget. Ya memang catur beratur penyepian jalan, cuma di sisi lain tapi kita bersyukur ya bagi yang Hindu itu cukup fleksibel. Jadi nggak ada yang menghakimi menjudge kamu yang narik kamu keluar dari rumah kalau kamu pegang HP. Ya paling malamnya doang, kalau nyala lampunya diketok-ketok rumahnya gitu ya, lebih center ini gitu ya. Ya. Jadi si pemilik hari raya cukup fleksibel soal ini, tapi tetap sebagai anak IT, ya, anak IT gitu ya, AITI ya. Sebagai anak IT yang salah satu pegangannya adalah teknologi informasi, kamu harus tahu seperti apa etikanya. Ini fleksibel banget. Ya, kamu tidak bisa nyalahin catur beratur penyepian, sisi lain kamu tidak bisa nyalahin TikTok, Instagram nyala 24 jam, tidak bisa juga menghakimi orang yang menggunakan itu. Ya, ujungnya kembali yang dibilang temanmu tadi, kembali ke diri sendiri. Ya, kembali ke diri sendiri. Ya. Cuma ya, kadang kita malu ya, maksudnya kalau dilihat sama orang lain yang itu ya. Mereka aja mungkin yang tidak harusnya merayakan itu ikut di rumah kan itu ya, nggak keluar rumah, nggak nyalain lampu. Tapi orang yang harus merayakan itu malah posting, nge-tweet, bikin story, foto bintang malam-malam. Tapi ya itu memang secara offline satu beratur penyepian, tapi secara online kan Instagram nggak tutup, nggak salah juga. Ya, Instagram tuh, TikTok tuh nggak punya agama gitu. Nah, pisau bermata dua, mau dilihat dari manapun benar salahku relatif banget. Ya, tetap kembali ke masing-masing. Ya, kira-kira kayak gitu. Pembahasan tentang etika di sosial media. Semoga
Luar biasa. Aman kan lagunya kan? Aman lagunya kan? Putar roda atau Putar roda lah. Tapi di setting kalau putar roda? Dari kelompok 2 kita dari kelompok 4 kita pindah ke intellectual property. Yes. Lihat dulu muka temannya semua, tarik nafas dulu. Apa? Oh iya. Oke, siap. Oh iya, mantap. Ya. Selamat siang semuanya. Kami kelompok 2 akan yang kami diskusikan tadi akan kami berikan tentang itu Intelektual. intelektual property. Kami akan bahas tentang kasus yang itu Gopal Bensu dan ayam Gopal Bensu tentang kepemilikan merek dagang. Jadi ceritanya itu tahun 2017 ada ayam Gopal Bensu yang namanya dimiliki Benisi Sujono lah itu lah. Sujono yang punya tahun 2017 kan, tapi adiknya Ruben Onsu tuh dijadiin manajer di sana sama orang-orangnya. Nah di tahun yang sama 2018 Ruben Onsu ini buat dia satu merek dagang yang namanya Gopal Bensu. Diambil karyawannya dari ayam Gopal Bensu tuh, resep-resepnya juga diambil dijadiin ke Gopal Bensu. Kan masalah tuh jadinya. Nah anehnya adalah di sini malahan Ruben Onsu ini yang bikin ayam Gopal Bensu. Seakan-akan bahwa dia yang punya kayak resep merek dagangnya dia yang punya dituntut kan. Tapi di tahun 2017 sesuai Mahkamah Agung ngomong katanya, saya baca di Kompas, dia ditolak permintaannya karena hak mereknya itu udah dipunyai sama ayam Gopal Bensu beserta resepnya. Sujono yang punya. Kok di GP online? Setelah itu Sujono ini balik nuntut Gopal Bensu kan dari logonya sama tuh, terus namanya sama, akhirnya diganti lah tuh habis-habisan Gopal Bensu. Dan menurut saya yang salah di sini yang pasti Ruben Onsunya, karena dia pertama ngambil logonya pun sama, namanya Bensu, Bensunya juga, dan juga resep-resepnya diambil. Jadi etika itu Gopal Bensu punya Ruben Onsu itu salah. Kan sesuai undang-undang Hak Cipta nomor 21 Hak Cipta pasal 21 nomor 20 tentang kesamaan merek dagang. Udah? Oke. Beri tepuk tangan untuk temannya ya. Oke. Merek Bensu. Oke, ya. Nah, ngomongnya gini sekarang. Ngomongnya gini. Suara semoga masuk. Ngomongnya gini, ya. Nah, kita sekarang ada di zaman yang ada temboknya. Ya, jadi kan benar-benar nggak ada tembok toh. Kamu bisa lihat temanmu baru bangun ngapain, apa yang difoto kan itu udah jelas banget ya. Ntar malam dia kemana, makan sama siapa itu kelihatan ya. Nggak ada temboknya. Termasuk dalam menciptakan sesuatu. Ya, menciptakan sesuatu. Saya bikin game mungkin, ya bikin game Android A gitu misalnya. Ya, tidak menutup kemungkinan ada orang di sudut Pulau Jawa yang juga bikin game yang sama. Dan kita nggak saling kenal, nggak saling tahu. Ya, saya fokus bikin, dia fokus bikin. Ya, sekarang misalnya dia duluan launching gamenya, ada di Play Store. Saya mau upload game saya ke Play Store juga, loh ternyata namanya sama. Sangat akan sering terjadi kemungkinan seperti itu. Ya, dengan adanya teknologi informasi. Nah, di Indonesia kamu difasilitasi di Kementerian Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, semoga nggak salah kepanjangannya ya. Itu kamu bisa cek
merek atau hak cipta yang sudah terdaftar. Saya contohin geprek bensu tadi. Ya, cuma ada satu geprek bensu dalam proses dan ini tabnya banyak banget. Yang lain akan ditolak semua. Dalam proses mungkin lolos administrasi, nanti pasti akan jatuh lagi, ditolak. Ya, jadi kalau kamu besok membuat karya apapun, jangan bikin slide PowerPoint didaftarkan hak cipta ya, bukan ya. Jadi membuat lagu, membuat karya seni, membuat aplikasi, membuat rancangan, peta, gambar segala macam, itu bisa didaftarkan hak cipta. Hak cipta bisa didaftarkan. Ya, kamu bisa kasih nama ciptaanmu itu sehingga nanti kalau ada orang yang sama persis mau menggunakan itu nggak bisa. Atau bisa kamu tuntut. Ya, bayarnya kira-kira 300-600 ribu. Itu hak cipta ini. Berlaku kalau nggak salah 50 tahun. Gimana? Misalnya nih, ada orang foto satu produk atau apa gitu kan, Nah. fenomena gitu. Hmm. Itu bagus diupload di WA atau di WA, di IG atau di sosial media, didownload sama orang. Nah. Nah, yang nemu tuh langsung dimasukin ke sini Pak. Kayak seolah-olah dia yang di. Oke, foto. Nah, terus? Jadinya misalnya yang ini baru tahu ya kayak gitu Pak. Ah. Dia mau kayak gini karena foto dia tuh udah dibikin sama orang yang udah punya. Nah, di sini nggak bisa upload foto. Oh, gitu ya? Nggak bisa. Jadi Apa misalnya Pak? software, chip software, resep, desain, gambar, perancangan, intinya apa ya? Hasil cipta manusia. Ya, buku, komik bisa. Dan yang didaftarkan bukan gambarnya, tapi namanya. Namanya. Ya, dan kamu tidak bisa daftarin namamu sendiri. Ya, contoh geprek bensu, itu kayaknya resep. Ya, atau brand dagang. Punyanya siapa tadi yang pertama? Nah, itu. Ya, itulah pokoknya. Daftarin geprek bensu. Ya, Ruben antara dia tahu atau nggak tahu, dia mengambil, membuat lagi. Ya, mau didaftarin nggak bisa. Ya, tetap si pemegang yang asli adalah nah itu tadi. Mau dituntut bisa, sah. Kayak gitu. Ya, besok kamu bikin software, bikin game, bikin gambar, bikin apa aja yang merupakan ciptaanmu bisa didaftarin di sini. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Bahkan dosen Stiki biasa daftarin gambar kertasnya, ciptaannya ya. Misalnya siapa bikin ogoh-ogoh, rancangan ogoh-ogoh itu yang didaftarkan hak cipta. Ya. Tapi bukan berarti orang nggak boleh gambar ogoh-ogoh kayak gitu, enggak. Namanya yang dia ciptakan. Misalnya Tan Siat bikin apa kemarin, yang burung tuh, nah Garuda bla 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 bla. Nah, itu boleh coba didaftarkan. Sehingga nanti orang mau bikin ogoh-ogoh ngasih nama yang sama Garuda ini nggak bisa. Tapi boleh bikin Garuda. Ya, orang nggak boleh jualan geprek bensu, tapi orang kan boleh jualan ayam geprek. Nah, gitu analoginya gitu. Namanya melekat di pemiliknya. Coba ya, masih ada nggak punya saya? Kalau pemiliknya bangkrut gimana Pak? Dia melekat ke individu ya, Maaf ya Pak. melekat ke individu. Oke, saya punya ini. Nih. Ya, saya punya satu teka-teki silang bahasa Bali. Ini game di Play Store. Teka-teki silang. Nah, ini. Ini saya salah satu timnya. Ya.
Jadi kalau teman-teman pakai Android terus ada Google Play Store pasti ada sih. Terus mau cari game ini di Play Store ada. Saya salah 2 dari tim pengembangnya. Karena yang bikin cuma berdua. Ya, ini udah terdaftar hak cipta. Ya, namanya teka-teki silang bahasa Bali. Jadi kalau ada anak IT yang mau bikin teka-teki silang bahasa Bali, saya bisa nuntut. Kalau namanya persis, teka-teki silang bahasa Bali. Kalau mau bikin game TTS bahasa Bali, boleh-boleh aja. Tapi nggak boleh namanya ini. Nama ini punya saya. Teka-teki bahasa Bali boleh. Teka-teki Bali silang. Boleh. Dia fit banget. Teka-teki silang Pak. Kalau misalnya gini Pak kayak itu kan beneran cuma nama doang. Nah, Nah kalau misalnya kayak logonya tuh kan kayak ayam geprek tadi. Ayamnya tuh bener-bener pak sama. oh kalau logo ada. Jadi nih desain industri. Beda dia. Kalau hak cipta nama doang, merek juga hak cipta doang. Merek juga nama doang. Paten ini sampai ke perancangannya kalau nggak salah. Desain industri ini kayak yang ke gambar-gambarnya. Oh, jadi udah per paten gitu. Iya. Jadi mau mematenkan tapel biar nggak boleh ada orang yang kayak gini bisa. Itu misalnya. Ya. Dan kalau kamu cari nanti di internet, kalau nggak salah ya, kenapa iPhone itu tebalnya segitu? Karena patennya dipegang Apple. Jadi makanya HP non iPhone pasti dia akan round, melengkung gitu, nggak kotak. iPhone, kalau iPhone kan dia kotak gitu. Apa yang bilangnya? Tebalnya tuh dari ujung ke ujung sama. Sedangkan Samsung, Vivo, Oppo segala macam dia akan round bentuknya gitu. Ya, tebalnya itu paten itu dipegang Apple. Ya. Jadi bisnis di luar sana tuh kayak gitu. Ya. Misalnya Apple duluan, kamera Pony ini punya saya, patenkan. Ya udah, yang lain nggak boleh bikin kamera Pony. Kenapa bobanya nggak dipatenin? Boba, itu kayak itu nggak dikasih. Oh cuma dari pegang aja. Ya. Nggak usah mikir yang ruwet-ruwet ya. Sedotan yang patah itu ada yang punya paten. Sedotan patah itu. Jadi kenapa sedotan itu ada gininya? Nah itu dipatenkan. Itu ciptaan orang, nggak orang. Bentar, saya kayaknya punya lagi satu ya. Nah, ya, saya punya lagi satu, lupa ya. Apa tuh Pak? Aplikasi. Aku mau download Pak. Ini online sih. Sebentar. Ya. Pak, itu aplikasinya bisa nggak ngebedain sama di Bisa. oh, bisa? Oh, bagus. Saya punya ini Nulis Bali web, teman-teman bisa akses. Cuma sorry kalau banyak banknya gitu ya. Lalu lagi satu teka-teki silang bahasa Bali tadi. Keduanya udah didaftarin hak cipta. Jadi kalau ada orang mau bikin aplikasi namanya Nulis Bali atau teka-teki silang bahasa Bali, boleh saya tutup orangnya. Gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh bikin aplikasi kayak gini. Boleh, namanya aja ya. Itu kira-kira ya. Bayarnya murah, 600.000 doang. Satu nama. Satu nama ada berapa sih? 50 tahun. 50 tahun. Kalau bulannya habis nggak bayar lagi? Entah diperpanjang atau gimana, kembali ke orangnya. Kalau diperpanjang masih miliknya dia. Enggak, biasanya berlanjut tuh. Cara tahu Kalau ada yang ini yang dia nggak akan lolos terdaftar di sini. Ya. Poinnya adalah kamu duluan lolos sampai dapat sertifikat aja udah aman. Ya. Kayak Kotek dan sudah. Yang mana? Ini nggak ada di Play Store online. Oh, Di ketik aja. Nulis Bali masih pakai kampus yang lama.
Tadi pertanyaan temannya bagus ya. Bedain E sama E, Pak. Medar sama yang E meme. Medar sama meme. Ya oke, ini out of topic ya. Out of topic. Kalau mau coba boleh di sini. Ini malah promosi ya. Kalau artifisial tuh bisa nggak Pak? Hah? Geser balik. Artifisial. Bisa, tapi patah-patah dia. Kacau dia, kacau. F-nya bisa jadi P. Ya. Tapi ini kacau nih, ini kacau nih. Ya, ini salah. Oke, out of topic. Tapi kamu bisa lihat di sini, di web ini ya. Di web ini. Ini di-handle oleh Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau mau daftarin boleh, 600.000. 600.000. 600.000. Yang nggak boleh didaftarin itu nama, itu nggak boleh. Saya mau bikin nama, mau booking nih. Ya nanti lagi berapa belas tahun nanti nama anak saya ini nggak boleh ada yang sama, nggak bisa. Emang itu aturan. Nanti kacau dunia kalau boleh daftarin nama orang. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Iya, kayak kasih nama dikit. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Nggak boleh itu. Oke? Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira seputar IP, intellectual property? Gimana? Gimana? Oh. Kita putar ya? Ya. Hah? Di mana? Yang mana? Maksudnya di mana tuh gimana? Oh, cara buat aplikasi. Kuliah di Sticky. Kalau yang ini, kalau lupa ada yang nanya ya. Kalau yang TTS itu pakai Construct. Saya buka dapurnya aja ya. Nih, saya bikin TTS-nya pakai ini, dapurnya ini. Jadi kamu perlu belajar gambar dulu. Ya, jadi kotak-kotak teka-teki itu semua gambar. Lalu kamu perlu kuasai yang namanya JavaScript. JS. Bahasa pemrogramannya orang Jawa. Enggak ya. Kamu perlu pintar gambar, lalu kamu perlu JavaScript, HTML5 dan segala macam ya. Lalu kalau yang itu, yang web itu pakai Next. Pakai ini. Ya kira-kira begitulah. Kalau diomongin bisa jadi satu mata kuliah lagi gitu ya. Jadi tapi saya udah share dapurnya ya. Jadi kalau yang tadi saya pakai ini, Construct, yang teka-teki, yang web pakai ini, Next.js. Kira-kira begunu ya. Ya. Kalau mau ngembangin boleh japri saya, nanti kita join-joinan boleh. Ya, lumayan judul skripsi. Semester 2 udah ngomongin skripsi. Jangan, enggak bisa tidur nanti. Oke, berikutnya ada lagi? Wah, ini menarik banget nih, sampai nggak berasa. Saya sampai jam berapa di sini ya? Jam 2 ya? Lagi 30 menit ya? Lagi 30 menit masih 3 kelompok. Ya udah, putar aja dulu ya.
Kelompok 3 apa ya? Cyber security. Oke, disimak dulu. Temannya akan menyampaikan tentang cyber security. Silakan. Selamat siang semuanya. Ya. Tidak perlu perkenalan diri kan. Nah. Jadi saya akan membahas cyber security sebelum Kepencet ya? Ya udah 5. Habis 3 5 ya? Disuntik. Ya udah lanjut aja. Lanjut. Shh, perhatikan ya. sebelum masuk ke pembahasan fenomena, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu cyber security. Menurut instiki.kc.id. Masa? Coba kita cari ya. Mana? Enggak. Oh, enggak ada. Cyber security merupakan proses perlindungan data, jaringan, sistem, dan program dari ancaman digital. Wah, ada ya. Benar Pak? Iya. Baru tahu ya. Kelompok kami mengambil fenomena yaitu link phishing. Apakah kalian di sini udah tahu apa link phishing? Menurut detik.com terjadi 622 kasus phishing di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Ya saya jelaskan lah phishing itu apa ya. Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan elektronik dalam bentuk penipuan, di mana proses phishing ini bermaksud untuk menangkap informasi yang sangat sensitif seperti username, password, dan detail kartu kredit dalam bentuk menyaru sebagai sebuah entitas yang dapat dipercaya atau organisasi yang biasanya berkomunikasi secara di sini saya mengambil contoh seperti link phishing kebobolan ATM. Di mana banyak terjadinya orang-orang yang kebobolan ATM karena mengklik sembarangan link-link yang dikirim melalui seperti WA yang tidak dikenal. Contoh kedua dari banyak akun-akun YouTuber yang di-hack karena mengklik link sembarangan yang dikirim melalui email yang dikira menawarkan endorse, ternyata penipuan yang contohnya banyaknya jadi live streaming seperti Bitcoin gitu tuh akun-akunnya, namun bisa dikembalikan dengan beberapa waktu. Jadi dari kejadian-kejadian tersebut, solusi yang saya sarankan yaitu sebelum solusi sebelumnya tidak ada sih solusi dari pemerintah atau bagaimana identitas tersebut. Namun solusi dari saya yaitu dari diri kita sendiri, yaitu jangan sembarangan mengklik link-link yang tidak dikenal. Memang dia menyaru seperti link-link pada sebenarnya, namun pasti ada perbedaan pada URL tertentu di nama domainnya. Jadi maka itu jangan langsung mengklik link sembarangan. Sekian dan terima kasih. Share link. Oke. Oke. Cyber security, satu mata kuliah lagi itu. Ya, mata kuliah. Ya benar, satu mata kuliah lagi cyber security. Ya, masih di teknologi informasi, tadi ada sosial media, ada intellectual property, ada kebocoran data sebentar lagi dan segala macam. Ya, salah satu juga yang perlu kita amati gitu ya dan perhatikan adalah bahwa sangat mungkin orang juga melakukan kejahatan di dunia teknologi informasi. Jadi jambret, begal, yang offline itu versi online-nya juga ada. Ya, versi online-nya juga ada. Ya, jadi yang penjahat itu nggak hanya offline aja, dia bisa juga online, pakai modem gitu ya, pakai wifi.
Ya, jadi yang dilakukan itu persis apa yang dilakukan di dunia nyata. Ya, ada orang di jamret nggak tahu datanya diambil. Ya, ada orang dibegal buka IG nggak bisa tiba-tiba. Ya kan tuh dibegal lu akun IG-nya. Ya, itu dibahas di cyber security. Bahasa Indonesianya keamanan siber. Ya, contoh kasus yang paling hot kemarin adalah Bjorka. Ya, om ganteng itu. Om Bjorka. Ya, yang bobolin data apa sih? KTP. Segala macam. Ya, menurutmu dia dapat datanya dari mana? Kalau kamu boleh mengucapkan apapun ya, kamu Bjorka dapat data itu dari mana? Ada yang punya ide kira-kira? Dapat dari mana dia? Duk Capil, saya dong kerja di Duk Capil. mending hapus aja ya dari slide perkenalan tuh ya karena kerja di Duk Capil ya. Tapi gini, kalau kamu perhatikan ya, tapi ini asumsi saya pribadi ya, nggak fakta, nggak materi, enggak. Ya, kalau kamu perhatikan, dia tuh meninggalkan jejak. Jejak itu maksudnya gini. Dia pernah belakangan, data-data yang belakangan, yang dibocorkan adalah apa? Status vaksin. Orang ini udah vaksin keberapa, tanggal berapa. Itu salah satu yang agak belakangan dibocorkan Bjorka. Kan yang heboh tuh Pak Luhut di spill datanya. Ya, dan di data Pak Luhut ada record vaksinnya. Ya, sekarang kamu berpikir, di database siapa ada record vaksin? Oh. Ya. Nah, jawabannya itu. Ya, aplikasi yang banyak bugnya, aplikasi yang nggak semua orang up to date di HP-nya. Ya. Aplikasi yang online dan sering diupdate. Ya. Dan sekarang malah nggak dipakai. Udah update ya. Satu sehat. Ya, kalau feeling saya dia dapatnya dari situ. Karena ada kolom status vaksin itu. Kalau dia ke Duk Capil dia nggak akan dapat kolom itu. Kalau dia ke mana ya, Kominfo nggak dapat kolom itu. Kolom itu cuma ada di Peduli Lindungi. Ya, kalau kamu udah dapat pelajaran database mungkin dapat gitu ya. Kolom itu cuma ada pasti di Peduli Lindungi. Ya. Kenapa setelah Bjorka muncul malah Peduli Lindunginya hilang? Tutup jejak. Sekarang nggak dipakai lagi. Ya, satu sehat itu. Keducan. Oke, itu intermezzo. Ya, jadi etikanya kamu pasti udah paham. Ya, jadi kalau orang sangat mungkin melakukan kejahatan internet, ya kamu jangan menonjolkan celah atau memberikan umpan mereka tuh bisa ngambil apa dari kamu. Ya, jadi hati-hati ngisi tanggal lahir karena saya yakin sebagian besar dari kamu password login akunnya adalah tanggal lahir, mungkin dibalik. Kalau nggak kamu ya ibumu kan itu ya. Kalau nggak ibumu bapakmu dan tetangga-tetanggamu kan itu ya. Mereka nggak mungkin tahu tanggal lahir saya Pak. Instagram itu nggak ada tanggal lahirnya. Iya, tapi kalau kamu ulang tahun kamu bikin story dan merepost sampai titik-titik. Ya, si orang jahat tinggal nunggu aja kapan orang ulang tahun. Lalu kombinasi aja. 11 Januari 2001. 11/01/01/11/01/2001 dijadi password. Coba. Ya. Berapa orang di sini yang passwordnya tanggal lahir? Nggak jadi, nggak usah ke tangan ya. Ya, kamu mungkin sudah melek. Ya, orang di sekitarmu, orang-orang yang lebih tua dari kita, saya sok muda aja. Ya, mungkin nggak se-aware itu. Ya, jadi kalau ada yang passwordnya tanggal bulan tahun lahir, terus kalau lagi ulang tahun nge-repost story, ganti passwordnya. Ya. Terus sekarang dipermudah. Ya, login nggak perlu tahu email. Bisa kan? Bisa login tanpa email kan? Tinggal username-nya doang kan? Ya.
username-nya kan udah pasti ditahuin. Tinggal apa? Passwordnya doang kan? Tungguin aja ulang tahun. Coba tuh. Untung-untungan. Username-nya udah tahu, passwordnya lihat history. Nunggu ulang tahun dulu. Iya, coba-coba berhadiah. Ya. Oke ya. Oke, saya punya waktu lagi 20 menit, masih ada 2 kelompok yang harus cuap-cuap, kira-kira kayak gitu. Kelompok 5. Ya, silakan. Oke, selamat siang. Maaf, agak lama saya lagi puasa terus nggak sahur nih. Oke, jadi saya di sini akan bahas tentang artificial intelligence atau AI, kecerdasan buatan. Jadi artificial intelligence ini adalah teknologi yang kenapa? Enggak. Teknologi komputer yang memungkinkan kita untuk melakukan tugas yang memerlukan kecerdasan manusia seperti pengenalan bahasa, pengambilan gambar, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Dan fenomena akhir-akhir ini ada suatu model AI yang bernama ChatGPT. Mungkin teman-teman udah sering pakai kerjain tugas. Jadi ChatGPT ini adalah generatif pre-training yang modelnya tuh chatbot kayak kita chattingan gitu. Dia bisa interaksi dan melakukan percakapan sama manusia. Misal kita suruh dia buatkan apa gitu, bisa kalau dia. Dan kita bisa memperoleh informasi dari ChatGPT ini secara singkat dan cepat, kayak instan gitu, hampir instan. Tapi akhir-akhir ini karena penggunanya hampir 100-an juta lebih per Januari 2023, jadi dia agak nge-lag. Kita harus beli fitur premium, bisa akses kalau dia lagi maintenance gitu. Terus tapi ada kekurangan ChatGPT ini, yaitu datanya itu terbatas. Cuman 2020 kalau nggak salah yang saya baca-baca. Oke, jadi banyak polemik dan implikasi negatifnya dari ChatGPT ini, seperti menurunkan minat baca siswa karena informasi ini instan banget, kita cari nggak capek-capek baca satu jurnal gitu. Terus ada bisa menggantikan pekerjaan manusia yang bersifat repetitif atau minim intervensi manusia, kayak masukin data itu bisa dia. Terus ancaman yang terakhirnya itu adalah para dosen di pendidikan tinggi itu khawatir ChatGPT ini dilakukan untuk membuat penulisan artikel ilmiah dan tugas-tugas dan lain sebagainya gitu. Jadi kesimpulannya, apakah fenomena ChatGPT ini peluang atau ancaman? Peluang atau ancaman? Kalau menurut saya pribadi ini merupakan peluang. Karena apa? Karena sangat membantu tugas-tugas dalam hidup saya. Udah? Bentar. Karena perkembangan teknologi itu kan terus ada. Dan kita sebagai masyarakat modern itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan balik lagi ke kita, bagaimana cara kita mengantisipasi atau beradaptasi dengan teknologi ini. Dan terima kasih ya. Thank you. Kok malah mati TV-nya? Oke, ya. Sesuai yang diperkirakan, kelompok AI ngomongin ChatGPT. Ada yang belum pernah pakai ini? Nah, apa-apa, jujur aja ya. Kan memang barang baru ya. Ya, ada yang belum pernah pakai? Oh, ada. Oke, enggak apa-apa. Ya, ini kayak Google Search, tapi metodenya chatting. Kamu bisa nanya apa aja dan dijawab, dan yang jawab bukan orang. Ya, oke. Saya baru mau liatin hal yang salah, tapi yang benar dulu lah ya. Kita bisa minta dia untuk ngoding. Ya.
Saya contohin ya. Saya minta dia bikin halaman login HTML. Saya copy, ntar saya jalanin, saya liatin mana halaman login. Dah, oke, dah ya. Saya copy nih. Copy. Terus saya pindah sini. Saya paste. Lalu saya save as, taruh di desktop aja. Saya kasih nama index HTML. Sip. Dah. Saya buka di browser. Jadi. Dah. Di coding sama ChatGPT. Oh, kita minta ya. Tunggu dulu ya, lagi dibikinin, sabar. Oh ya. Banyak ya, lama ya. Kenapa kita nggak pakai Mas? Ya. Mau pakai? Kalau saya dosen webnya nggak akan lolos kamu pakai ini. Tunggu ya. Oh banyak ya. Karena pakai CSS ya. Ya udah sabar ya, sabar. Sekarang kamu lihat dia pinter. Ntar saya liatin bodohnya. Saya. Ntar ya. Saya mau request lagi Pak. Nanti laptop sendiri aja. Ntar ya, ini yang tadi ya. Tak edit dulu. Nih, udah jadi halaman loginnya. Bisa ngetik. Ya, oke, udah ya. Sekarang saya liatin. Semoga masih bodoh ya. Harga saham besok Pak. Gimana Pak? Bisa nggak Pak? Ntar dulu, saya liatin bodoh. Ini bodohnya dia. Ya nggak lihat, saya nanya. Sekarang bulan puasa, berikan saya rekomendasi menu makan siang saat puasa. Kan puasa ya. Ya. Di sini sekarang kamu tahu posisinya dia di mana? Dia sepintar apa? Ya. Dia pintar menghubungkan kata, tapi soal logis nggak sekaya kamu. Ya. Nah, jadi dia akan fokus menu makan siang. Dia nggak tahu kalau puasa itu nggak boleh makan. Menarik. Ya, jadi nah, jadi humanity-nya belum ada ini. Tapi ada yang ChatGPT pernah dia. Oke ya. Membawa berkah. Semoga puasa lancar dan membawa berkah. Selamat berpuasa. Makan siang dulu. Itu dulu Pak. Kan dia buat puasanya bukan apa sih? Nah ya. Jadi pintar banget, ya bisa jawab apapun, respon bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tapi ya itu humannya nggak dapat. Ya, sisi logis itu masih kita menang. Ya, mesin boleh pintar tapi nggak akan pernah jadi manusia. Ya, gitu kira. Kalau saya nanya hal yang sama, tempat yang direkomendasikan dikunjungi saat nyepi, jawab. Ya, jadi sesuatu yang melanggar rules gitu ya, kemanusiaan itu dia nggak tahu. Ya, jadi
dia mintanya menghubungi kantor. Kalau di Samsung ya, agak susah. Oke ya. Lalu berkaitan dengan etikanya, etika AI itu akan sering memunculkan bias informasi. Ya, kita sebagai manusia harus tetap tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, dibantu boleh, peluang boleh. Ya, tapi tantangannya nggak tantangan ya, simpel banget ya. Jadi manusia tuh hanya tetap perlu waras aja. Ya, dibantu boleh, peluang boleh tentu saja, bikin tugas gampang, ngoding apalagi, gampang ya. Yang diperlukan hanya tetap waras aja. Ya, tetap bisa membedakan ini logis apa enggak, ini benar apa enggak. Ya, jadi kalau Pak Reddy minta saya bikin login page, saya pakai ChatGPT, ini benar apa enggak? Ya, kayak gitu bisa. Ya, di situ apa namanya pembatasmu dengan AI. Oke, kira-kira kayak gitu. Nanti kita bahas AI lagi, ada sub materinya. Kita ke kelompok terakhir ya, kelompok 1 teman-teman ya. Silakan siapa kelompok 1? Saya akan membahas tentang fenomena yang berkaitan dengan privacy and data protection. Yang pertama, pengertian data proteksi ini adalah membicarakan pengaturan soal siapa saja yang berhak untuk mengakses data milik seseorang, institusi atau perusahaan. Sedangkan data protection lebih ke upaya atau mekanisme dalam melindungi data. Dan di sini saya akan membahas tentang data BPJS kesehatan yang dibocorkan oleh seseorang. Pada Mei 2021 BPJS mengalami pembobolan data diduga sebanyak 297 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS kesehatan bocor dan dijual di forum Excel. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mencermati risiko keamanan nasional yang terjadi kebocoran data yang diduga milik BPJS Kesehatan. Pasalnya data tersebut mencakup data kependudukan anggota TNI dan Polri. Data yang dijual terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, dan alamat rumah. Dalam kasus lain juga sertifikat vaksin dan NIK Presiden Jokowi. Dugaan kebocoran sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo beredar di internet. Dalam tangkapan layar yang beredar di internet tampak tampilan yang serupa dengan sertifikat vaksin yang ada di layanan Peduli Lindungi. Pada tangkapan layar itu tertulis surat keterangan vaksin COVID-19 atas nama Insinyur Joko Widodo lengkap dengan data tanggal lahir, nomor hidup, kependudukan, kode QR, nomor ID vaksinasi dan jenis vaksin yang digunakan, serta tanggal lahir vaksinasi yang dilakukan. Selain itu juga netizen lain juga membagikan foto eKTP Jokowi lengkap dengan alamat dan data pribadi tanpa ada sensor sedikit pun. Selain itu data penduduk juga bisa dipakai untuk menganalisa dan memetakan perilaku penduduk dalam situasi konflik atau rekayasa politik melalui media sosial dan seperti menjelang pemilihan umum. Dalam kejadian ini juga langsung ke poinnya. Ya. Jadi dalam kejadian ini telah melanggar etika teknologi dan informasi, yaitu poinnya adalah yang pertama menggunakan TIK untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal dan memberikan user ID kepada orang lain untuk ke dalam sebuah sistem. Menurut saya di sini dengan kejadian ini seharusnya data yang dikelola oleh pemerintah dapat dijaga oleh pemerintah dan diharapkan pemerintah dapat memperbaiki dan meningkatkan keamanan data negara tersebut. Oke, dah. Ya, balik ke tempat ya. Jos. Akhirnya habis ya. Ya. Ini mah udah nyelip dari tadi ya. Jadi di cyber security ada, di sosial media ada, macam-macam ya. Jadi hampir semua lini ada.
Jadi mirip-mirip dengan yang lain. Nah, tapi poin yang mau saya tambahkan, yang perlu saya highlight adalah, ya, kamu mungkin sudah baik menjaga datamu, tapi kamu masih akan dipengaruhi oleh orang lain yang nggak mungkin keteteran jaga datanya dia. Contoh, Sticky punya 4.000 mahasiswa, 4.000. Ada salah satu yang nyeleneh, ya, yang kena siapa? Semua kena. Ya. Kamu di Banjar sekian STT, sekian orang, ada satu nyeleneh, ya, upload bikin TikTok live gitu modelnya pas nyepi, metuaan gitu ya. Siapa kena? Satu Banjar. Ya, kita mungkin dah oke, kita mungkin dah sangat aware ya, kita dah tahu, tapi kita kan masih tetap dapat pengaruh dari orang lain. Ya, itu yang terjadi di dunia TI, dunia teknologi informasi. Ya, di mana satu data individu dapat mempengaruhi organisasi. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi satu data individu itu masih dapat mempengaruhi satu organisasi yang lain. Kira-kira kayak gitu. Ya, kira-kira kayak gitu. Harus dipotong ya, buatlah jam kan gitu ya. Karena kita kuliah sampai jam 2 aja. Oke ya, kira-kira kayak gitu untuk hari ini.